Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pengganti untuk matematika terapan kelas A yang maaf tadi saya tidak bisa hadir karena memang ada rapat yang sifatnya memang harus dilakukan dan tak bisa ditinggal. Jadi saya akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mengenai integral tentu atau yang biasa disebut juga sebagai definite integration. Definite integration. Nah, definite integration sendiri atau integral tentu sebenarnya sudah kalian pelajari mungkin ya di waktu sekolah di SMA, yaitu dengan bentuk seperti ini. Jika saya punya integral seperti ini dengan batas A sampai B terhadap fungsi fx dx, ya kan. Maka nanti integralnya saya berikan contoh, misalkan di sini A sampai B dengan fungsi x kuadrat dx ya. Jangan x kuadrat dx tapi x pangkat n ya. X pangkat n dx gitu. Sehingga hasil dari integral tentunya adalah x pangkat n plus 1 ya, seperti biasa, per n plus 1 dengan batas B dan A. Sehingga nanti tinggal dimasukkan saja nilai B dan A nya akan menjadi seperti ini. X itu kita masukkan nilai B, kemudian n plus 1 per n plus 1 di sini dikurangi batas bawahnya yaitu A, sehingga kita masukkan di sini A n plus 1 per n plus 1. Oke, seperti ini. Kemudian jika saya berikan contoh integral tentu, saya berikan batas 0 sampai mungkin 2 begitu terhadap fungsi x kuadrat dx ya. Nah, kalau ini kita integralkan, x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3 atau sepertiga x pangkat 3 dengan batas 2 dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai 2 dan 0 nya ke dalam fungsi sepertiga, ini 2 pangkat 3 dikurangi sepertiga 0 pangkat 3. Sehingga di sini adalah bernilai 0, kita coret sehingga nilainya hanyalah 8 per 3 atau sekitar ya 2,667. Oke. Ini adalah perhitungan untuk integral tentu atau definite integral ya. Nah, sebenarnya ya, jadi asal dari integral tentu ini adalah suatu penjumlahan ya, luasan gitu ya. Jadi misalkan saya punya contoh kurva gitu ya. Saya contohkan ada kurva seperti ini. Kurva seperti ini ya. Kemudian di sini ada suatu kurva fungsi x gitu. Jadi di sini y sama dengan fx begitu ya, kurva ini. Sehingga kalau kita ingin menghitung luasan di bawah kurva fx ini ya, saya tarik di sini garis, di sini garis, yaitu batas bawah dan batas atasnya, yaitu kita anggaplah ini A sampai B begitu. Sehingga di sini saya arsir di sini itu adalah A atau luasan di dalam di bawah kurva fx ya, fungsi fx gitu. Nah, sebenarnya ya integral itu bisa saya ilustrasikan seperti ini. Oke, jadi untuk menghitung luasan di A itu, yang A itu
itu saya bisa buat seperti ini. Kurva sama. Kemudian ini saya ada batas A ya, tetap ada batas A sampai batas B gitu. Nah, ini bisa saya beri luasan, penjumlahan luasan gitu ya. Nah, seperti ini. Luasan ini berbentuk persegi panjang kotak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga kalau misalkan saya tarik satu gitu ya, satu kotak ini saya perbesar di sini gitu, itu akan saya punya kurva lagi di sini ya. Saya perbesar, jadi saya perbesar kotak ini menjadi seperti ini ya. Nah, oke. Dimana di sini itu adalah delta X ya. Kemudian ini di sini itu adalah fx gitu. Dan ini adalah delta A ya. Oke. Jadi integral itu juga bisa diartikan penjumlahan setiap kotak yang ada di bawah kurva fx ini dijumlahkan semua, kemudian akan mendapatkan nilai atau luasan area di bawah kurva fx gitu ya. Oke, jadi setelah saya perbesar ini, kita mendapatkan persamaan untuk delta A ya. Delta A itu adalah fx ya dikalikan delta x ya. Oke, ini untuk satu kotak ya. Oke, sekarang saya berikan contoh gitu ya. Misalkan saya punya grafik ya dengan fungsi yang saya buat lebih sederhana saja, yaitu x kuadrat. Kira-kira seperti ini ya gambarnya x kuadrat. Oke, seperti ini ya. Bentar, mungkin agak seperti ini. Oke, seperti ini lah ya. Dimana di sini 0 ya. Nah, di sini anggaplah saya ingin menghitung batasan di sini dari 0 sampai 2 seperti ini ya. Nah, saya ingin menghitung jika kotaknya ini, jadi kotaknya ini kita bisa atur sesuai yang kita mau. Misalkan kita ingin 4 kotak gitu ya. Jadi ada 4 kotak di sini. Oke. Di sini ya, 4 kotak gitu ya. 4 kotak seperti ini mungkin. Oke. 4 kotak sehingga gini 4 kotak ya. Dimana di sini anggap 0, ini 0, kemudian ini 1, bukan 1, 0,5 misalkan di sini, terus 1, ini 1,5. Oke. Untuk menghitung luasan di bawah kurva menggunakan penjumlahan, yaitu kita tambahkan setiap delta A. Jadi setiap kotak ini adalah delta A ya. Ini delta A1, ya anggaplah delta A1. Ini 2 ya. Ini 2, ini delta A1, ini delta A3, dan ini delta A4. Nah, kita tambahkan semua. Jadi A itu kita bisa hitung dengan menambahkan delta A1 ditambah delta A2 ditambah delta A3 ditambah delta A4 begitu ya. Nah, untuk menghitung delta A ini ya, jadi delta A itu kan di fx ya, fx1 ya dikalikan delta x ya, ditambah fx2 dikalikan delta x, tambah fx3 dikalikan delta x, tambah fx4
X4 dikalikan delta X ya. Kemudian untuk menghitung delta X ya, delta X itu kita bisa hitung dengan cara mengurangkan intervalnya, yaitu 0 dan 2. Yang kita cari adalah batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Sehingga di sini kita bisa 2 dikurangi 0 dibagi N ya, bagi N. Oke, saya tuliskan dulu rumusnya, yaitu batas atas ya dikurangi batas bawah per N. Ini ya untuk delta X ya. Sehingga untuk misalkan di sini saya ingin mengetahui luas area di bawah kurva fx ini adalah x kuadrat gitu ya. Itu saya misalkan saya ingin menggunakan pendekatan dengan 4 kotak, luasan kotak 4 ini ya. Dan kita bisa coba nanti ketika kita menggunakan luasan hanya 4, kemudian kita tambah kotaknya, kita tambah lagi, kita perbanyak menjadi 8 mungkin, kita perbanyak lagi 10 dan seterusnya sampai tak hingga. Dan kalau misalnya kita lihat di kurva ini ya, di sini ini adalah ruang kosong yang tidak masuk ke dalam, tidak masuk perhitungan ya, masuk kotak, luasan kotak ya. Sehingga untuk menghitung bagian yang tidak terkena kotak itu kita harus membuat kotak di bawah kurva itu sebanyak mungkin, sehingga seluruh luasan di bawah kurva itu nanti tertutupi dan approximation-nya atau perkiraannya atau pendekatan luasan, perhitungan luasan pada daerah di bawah kurva itu akan semakin akurat gitu ya. Oke, jadi kita coba hitung tadi luasannya dengan N adalah sama dengan 4 ya. Dengan B yaitu batas atasnya 2, batas bawahnya 0 ya. Sehingga kita masukkan ke sini ya. Sehingga delta X-nya adalah 2 dikurangi 0 per 4 atau sama dengan setengah atau 0,5 gini ya. Nah, kemudian kita masukkan delta X ini kita masukkan ke persamaan yang atas di sini ya. Yang ada di sini. Oke. Kita masukkan A sama dengan fx1 ya. fx1. Nah, untuk x1 yaitu kita buat x1-nya 0,5, x2-nya 1, x3-nya 1,5, x4-nya adalah 2 gitu ya. Sesuai titik yang ada di kotak ini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu x kuadrat ya, fx-nya adalah x kuadrat. Oke, sehingga kita masukkan poin pertama fx1 adalah 0,5 ya. 0,5 kuadrat dikalikan kita lihat sini, dikalikan delta X ya, dikalikan delta X-nya adalah 0,5 juga. Ditambah titik kedua ya. Di sini fx2 atau titik kedua, yaitu kita masukkan 1 di sini. 1 kuadrat. Oke, dikalikan 0,5. Ditambah di sini ada 1,5 untuk x3-nya. Kita tambahkan 1,5 kuadrat gitu ya, dikalikan 0,5 tambah yang terakhir adalah x4 yaitu 2 kuadrat dikalikan 0,5 seperti ini. Sehingga kita cuma tinggal menghitung saja. A sama dengan 0,5 kuadrat itu adalah 0,25 ya, kalikan 0,5 ditambah 1 kalikan 0,5 tambah 1,5 adalah kuadrat 2,25 dikalikan 0,5 ditambah 4 kan 0,5. Sehingga nanti di sini hasilnya
ini 0,75, ini 0,5, ini 2, ini 2 ya. Kita anu saja ya. 1/4 dari 0,5 yaitu berapa ya? 0,25 ya. 0,125 ya. Oke. Jadi ini sekitar ya, kita hitung semua pakai kalkulator sehingga kita akan mendapatkan nilai sekitar 3,75. Oke. Ini adalah hasil perhitungan luasan di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan penjumlahan ya, dengan cara penjumlahan luasan gitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung integral gitu ya, menggunakan integral pada fx sama dengan s kuadrat ini ya. Jadi kita coba menggunakan metode integral gitu ya. Seperti ini, fx-nya adalah s kuadrat dengan batasan 0 sampai 2 gitu ya, dx. Nah, kita integralkan x kuadrat adalah x pangkat 3, di sini sepertiga. Sorry. Tadi sudah saya ini ya. Sudah saya hitungkan di sini, kalau nggak salah tadi mana ya. Nah, di sini. Jadi untuk integral batasan 0 sampai 2 dengan fungsi x kuadrat yaitu 2,667. Nah, jadi menggunakan integral adalah 2,667 menggunakan penjumlahan luasan adalah 3,75. Nah, kenapa tidak sama? Karena penjumlahan luasan ini tadi masih ada daerah ya yang tidak terjangkau oleh luasan yang kita gambar ini tadi. Sehingga untuk mencapai ya luasan yang ini ya, untuk mencapai titik itu kita harus membuat kotak yang ada di bawah kurva itu sebanyak mungkin hingga tak terhingga nilainya ya. Oke. Nah, kalau sekarang tugasnya untuk kalian untuk minggu depan ya. Silakan hitung menggunakan teknik penjumlahan itu ya. Sampai n ke berapa hingga mencapai nilai yang sama dengan teknik integral. Oke, ini tugasnya. Jadi dihitung saat ini tadi kan contohnya n sama dengan 4 ya. Nah, coba kalian buat n itu, misalkan kalian buat n itu adalah 15 ya. Kalian hitung, kemudian nanti kira-kira hasilnya berapa. Apakah semakin mendekati 3,75 ataukah makin menjauh dari 3,75. Seharusnya kalau secara teori akan semakin mendekati nilai bukan 3,75, mendekati 2,667 ya. Jadi nanti semakin banyak n yang kalian hitung ya, semakin kalian banyak n-nya ya, itu di sini. Itu nanti
luasan di bawah kurva ini akan semakin rapat dan akan mencakup seluruh area yang ada di bawah kurva ini, dan nantinya nilainya akan mendekati nilai menggunakan teknik integral, yaitu 2,667 ini ya nanti. Oke. Nah, jadi untuk metode pendekatan menggunakan penjumlahan ini ada dua cara, yaitu menggunakan right endpoint gitu ya. Yang kedua menggunakan left endpoint ya. Bedanya apa? Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah menggunakan metode right endpoint, yaitu kita menggunakan titik yang ada di bagian kanan dari kotak yang kita gambar atau luasan kotak yang kita gambar pada area di bawah kurva fx gitu ya. Nah, jika menggunakan metode ini right endpoint ya, jika menggunakan metode left endpoint ya, kita menghitungnya yaitu dari titik 0 sini ya. Nah, gimana bedanya? Ya di sini. Di perhitungan ini nanti akan berbeda, yaitu nilai yang pertama ini adalah 0, bukan 0,5, karena titik awalnya tadi di sini yaitu 0 gitu ya. Nah, 0 kemudian di sini nanti adalah 0,5 sesuai di sini ya, titiknya ini 0,5. Kemudian ini 1, kemudian di sini terakhir adalah 1,5. Jadi meskipun menggunakan right endpoint atau left endpoint, jika n-nya sama dengan 4, maka delta A-nya juga harus ada 4. Jadi harus ada 4 penjumlahan di dalam A sini. Di dalam A sini harus ada 4 penjumlahan. Penjumlahan itu sesuai dengan banyaknya n yang kita tentukan gitu ya. Kalau n-nya 10 berapa? Berarti ada 10 penjumlahan di sana. Nah, kan kita sudah, kalau delta x pasti sama, setiap delta A-nya itu sama kalau delta x. Nah, bagaimana untuk menentukan yang namanya delta titik atau poin x1 dan seterusnya, jika kita menghitung banyak sekali n yang kita tentukan gitu ya. Itu sebenarnya ada rumusnya ya. Nah, untuk rumus itu silakan kalian cari sendiri ya. Oke, sampai sini. Jadi tugasnya adalah seperti itu. Jadi nanti intinya kalian harus membuktikan ya, ketika n itu bertambah, maka ada seperti apa pendekatannya gitu ya. Apakah dengan metode pendekatan dengan penjumlahan ini akan mendekati nilai perhitungan menggunakan integral atau tidak. Itu tugasnya. Tidak perlu ini sampai, kalau menurut saya kalau sampai 2,6667 itu nggak usah sampai sana, karena nanti akan ada sekitar 100 lebih n ya. Jadi mungkin kalian gunakan sampai 10 saja ya. Jadi nanti tugasnya n-nya adalah sampai
jika n-nya ini kan saya kan contohnya n-nya 4, jadi nanti kalian coba ketika n-nya 6 seperti apa, n-nya 8 seperti apa, n-nya 10 seperti apa. Oke, dengan metode right endpoint dan left endpoint. Oke, jadi menggunakan dua metode itu. Oke, jadi ketika kita menggunakan teknik integral ya, itu adalah nilai yang lebih akurat jika dibandingkan dengan menggunakan teknik ini ya, metode penjumlahan ini. Jadi penjumlahan ini pada akhirnya nanti secara teori akan mendapatkan nilai yang sama dengan menggunakan integral gitu ya. Jadi integral misalkan kita tuliskan seperti itu ya, jadi integral A sampai B gitu ya. Untuk fx itu ini nanti nilainya akan sama dengan limit ya, delta x ya mendekati 0 gitu ya, dari penjumlahan i sama dengan 1 sampai n gitu ya, dari fx dikalikan delta x gitu. Dan ini adalah di sini i gini ya. Nah, n ini adalah kotaknya tadi. Oke. Jadi ini adalah persamaan atau asal usul integral tentu gitu ya. Oke, sampai sini. Jika misalkan ada yang ditanyakan silakan jabri. Kita bahas lagi minggu depan. Tugasnya tolong dikerjakan. Dan kita bahas juga minggu depan. Oke. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.